selaku dosen mata kuliah penulisan ilmiah, dan selamat pagi kepada teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Naomi Veronica yang akan mempresentasikan hasil penulisan ilmiah saya tentang judul dampak bully lingkungan sekolah dan lingkungan rumah terhadap mental anak. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, saya akan memberikan pantun terlebih dahulu. Belum. Jalan-jalan ke Mangga 2. Jangan lupa beli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Motivasi saya kali ini itu dari Najwa Shihab. Percayalah pada diri sendiri dan kemampuanmu. Kamu bisa meraih apapun yang kamu inginkan jika kamu bekerja keras. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang latar belakang. Mengapa saya mengangkat judul tentang bully? Karena Indonesia sekarang masih banyak tentang bully pada saat ini, ya kan? Bully itu adalah tindakan yang dimana kelakuan agresif yang diperlakukan terhadap teman-teman entah sebaya ataupun di bawahnya. Nah, lingkungan sekolah ini dan lingkungan rumah akan memperparah dampak bully terhadap perkembangan mental anak. Sekolah yang memiliki lingkungan negatif seperti kurangnya pengawasan dari guru, kurangnya penegakan aturan, dan adanya budaya kekerasan dapat meningkatkan risiko terjadinya bully. Jadi bully itu tidak hanya dari sekolah, tapi bisa juga dari lingkungan keluarga, bisa juga dari lingkungan sosial ataupun sekitar kita masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ini tentang bagaimana dampak intimidasi terhadap kesehatan mental siswa di lingkungan sekolah dibandingkan dengan lingkungan rumah. Yang kedua, bagaimana pengaruh perbandingan kondisi lingkungan sekolah dan lingkungan rumah terhadap menghadapi intimidasi terhadap kesehatan mental siswa. Tujuan penelitian kali ini, saya memaparkan tentang bagaimana sih bully ini, sejauh mana bully yang terjadi baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah berdampak pada kesehatan mental terkhusus kelas 12 SMK. Yang kedua, mengetahui cara bagaimana siswa menghadapi intimidasi dan bagaimana strategi adaptif yang efektif dapat membantu mengurangi dampak negatif pada mental mereka. Jadi yang perlu kita tahu, bullying itu kalau jika diteruskan secara terus-menerus akan berdampak pada mental kita masing-masing. Selanjutnya, dari teori yang saya ambil itu tentang Olweus 2004. Di mana karakteristik dari para korban bullying atau victim adalah korban merupakan individu yang pasif. Ini ada ciri-cirinya, teman-teman. Pasif, cemas, lemah, kurang percaya diri, kurang populer, dan memiliki harga diri yang rendah. Ini korban si bullying ini. Nah, korban tipe bullying ini juga biasanya dilakukan pada anak-anak atau remaja yang pencemas, yang secara sosial menarik diri. Oke, lalu terkucil dari kelompok sebayanya dan secara fisik lebih lemah dibandingkan teman-teman kebanyakan. Jadi korban bullying itu akan mengalami sikap yang seperti ini. Selanjutnya, dari Fatah Panurawan 2012, kesehatan mental. Yang perlu kita tahu adalah kesehatan mental adalah suatu keadaan kejiwaan atau keadaan psikologis yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengadakan penyesuaian diri atau penyesalan masalah terhadap masalah-masalah yang ada, baik secara lingkungan internal maupun eksternal. Nah, kesehatan mental ini mengacu pada cara berpikir. Jadi ketika kita udah tahu kita kena bully, kita akan merasa berpikir, berperasaan, dan tindakan individu yang efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan hidup dan stres hidup. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini yang saya ambil dari Elsia Dharma Putri, kasus bullying di lingkungan sekolah, dampak serta penanganannya. Metode penelitian yang diambilnya itu kualitatif. Nah, hasil penelitian yang diambilnya itu bullying di 3 kota besar di Indonesia,
yaitu ada Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Nah, banyak sekali bullying yang terjadi di antara 3 kota ini. Tingkat kekerasan yang terjadi itu ada 67,9 di tingkat sekolah menengah atas atau SMA, 66,1 ada di tingkat sekolah menengah pertama di SMP. Dan kekerasan yang dilakukan semasa siswa tercatat sebesar 41,2% untuk tingkat SMP dan 43,7% untuk tingkat SMA dengan kategori tertinggi kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis pun bukan hanya sekadar dari fisik, melainkan juga bisa dari cyberbullying ataupun dari verbal, perkataan yang terjadi saat ini. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini dari dampak bullying perbandingan anak di sekolah dan di rumah. Kalau di sekolah, yang bisa kita lihat kalau ada siswa yang menyendiri, pemalu, atau bahkan susah berinteraksi, istilah katanya introvert lah, itu dia sudah dipastikan akan memiliki masa lalu yang mungkin tidak bisa disampaikan. Nah, lalu yang bisa dilihat kembali, penurunan prestasi akademik memicu gangguan mental. Jadi penurunan prestasi akademik dipastikan mengalami gangguan mental yang dimiliki oleh setiap individu. Lalu setelah di sekolah, di rumah ini penurunan kepercayaan diri. Seseorang yang kepercayaan dirinya rendah pasti akan sangat takut untuk menyampaikan sesuatu hal di rumah. Stres berkepanjangan, tekanan darah tinggi, mengalami gangguan kesehatan mental fisik. Jadi ketika di rumah keluarga menyampaikan sesuatu hal, si individu ini pasti akan cenderung menjadi agresif. Ketika ditanya akan marah-marah atau apapun gitu. Terus ada pun dampak dari perilaku bullying ini membuat anak menjadi sedih dan stres yang mengganggu kesehatan mental. Bahkan ada sampai yang ke rumah sakit jiwa karena akibat bullying ini, sehingga dapat menghambat perkembangan belajarnya di rumah maupun di sekolah. Itu sangat amat dikhawatirkan ya teman-teman. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini HO terdapat pengaruh tindakan bullying terhadap kesehatan mental anak sekolah menengah ke atas atau SMA, dan yang H1 tidak terdapat pengaruh tindakan bullying terhadap mental anak SMA. Metode penelitian yang saya ambil itu jenis. Teman-teman tolong ya, Anda lagi presentasi, nggak berisik. Oke, saya lanjutkan kembali dari hipotesis penelitian. Bisa kita lihat dari HO-nya ini terdapat pengaruh tindakan bullying terhadap kesehatan mental anak terkhusus menengah ke atas atau SMA, dan H1-nya itu tidak terdapat pengaruh tindakan bullying terhadap kesehatan mental anak. Jadi yang paling sensitif mental anak itu terkhusus kelas 12 yang dimana kelas terakhir untuk menghadapi ujian tapi malah kena mental karena bullying. Nah, selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan ini kuantitatif dengan metode ex post facto. Lalu variabel penelitiannya variabel terikat, dampak bullying di lingkungan sekolah itu variabel X-nya. Terus variabel bebasnya itu variabel Y, lingkungan rumah terhadap mental anak. Lalu subjek penelitiannya itu siswa kelas 12. Lokasi penelitian itu saya lakukan di SMK Kartini Jakarta, di Jalan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Berikut daftar pustakanya, dan rumusan yang saya ambil ini sebenarnya ada 3, tapi saya hanya menjelaskan 2 karena yang pertama itu mengetahui tentang permasalahan bullying antara sekolah dan di rumah. Nah, selanjutnya demikianlah presentasi yang saya lakukan. Siang-siang pergi ke kota.